Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini menyambung yang kemarin bicara mengenai mempelai anak domba. Kita sudah tahu bahwa mempelai anak domba itu adalah salah satu unsur yang ada di dalamnya itu adalah hasil daripada pelayanan buah sulung dalam zaman kerajaan 1000 tahun, di mana dunia kekristenan dihakimi, dilayani sedemikian sehingga pada akhirnya mereka semua diselamatkan dan masuk ke dalam bagian daripada mempelai anak domba, ya. Nah, kemudian kita mau hari ini merenungkan posisi Israel. Bagaimana ini Israel? Karena kita bilang di Yohanes pasal 12 ya, evaluasi pelayanan Yesus itu, mereka sebenarnya dibutakan oleh Tuhan sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi ada satu maksud, ya. Pasal 12 itu kalau kita melihat evaluasi pelayanan Yesus gitu, ya. Pasal Yohanes 12 itu ayat yang judulnya itu mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Sampai ayat 40 dikatakan Tuhan telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Tapi ada maksudnya, yaitu maksudnya di Roma pasal 11 dikatakan bahwa ayat 25 saya baca aja, ya. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi maksud Tuhan menegarkan hati, membutakan mata bangsa Yahudi itu, khususnya para pemimpinnya, supaya nanti Yesus disalib sesuai nubuat dan kemudian bangsa-bangsa lain bisa masuk, ya. Setelah jumlahnya genap, di sini dikatakan, ya, baru ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, ini Israel ini apa kaitannya dengan mempelai anak domba, ya? Sesungguhnya Israel itu sebenarnya mempelai anak domba karena perjanjian Israel, Yahweh dengan Israel itu bersifat suami dengan istri. Mari saya baca Yeremia 31 ayat 31, ya, pakai versi LT. Ini kelihatan suaminya itunya, ya. Istilah suami itu ada di sini. Mari saya baca dulu, ya. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya. Walaupun, perhatikan ini, aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Jadi perjanjian lama sifat dasarnya antara Yahweh dengan Israel itu adalah suami dengan istri. Ya, makanya kalau Israel itu menyembah berhala itu dipandang berzina, ya. Demikian kalau perjanjian baru itu sifat dasarnya bapak dengan anak. Ya, jadi anak itu kita mendapat ahli waris, ya. Nah, karena Israel itu mempelainya atau istrinya Yahweh, ya tentu otomatis mempelai anak domba itu adalah bangsa Israel seluruhnya, ya. Karena itu janji Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel, ya. Perjanjian lamanya yang dilanggar itu dipulihkan. Nah, sekarang tadi persoalannya, apakah Israel dipulihkan kembali dalam konteks perjanjian lama atau tidak? Karena ada banyak teori-teori ini bahwa nanti bait suci yang ketiga akan dibangun, ya. Akan ada nanti antikristus juga datang ke sana, bikin begini-begini, ada 7,5 tahun itu, ya. 7 tahun yang di kitab Daniel itu dikatakan nanti akan digenapi, ya. Akan bangkit lagi suatu kekuatan negara superpower, ya. Ada antikristus itu dan sebagainya. Saya mau mengambil aja satu bagian dari nubuat Daniel, ya, untuk membuktikan bahwa teori-teori itu sebenarnya tidak ada, ya. Bahwa Israel tetap akan dipulihkan berdasarkan perjanjian baru. Siapa yang memulihkannya saat ini? Israel masih belum, ya. Tapi nanti buah sulung, salah satu pelayanannya buah sulung di zaman kerajaan 1000 tahun, dia melayani Israel juga di situ, ya. Jadi kita tahu, ya, kedatangan Tuhan itu untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi, ya. Buah sulung itu yang sudah kita baca Yakobus 1 ayat 18, dialah yang melayani para pemenang gereja itu, yang melayani sebagai raja-raja dan imam-imam selama 1000 tahun. Termasuk melayani Israel juga sampai seluruh Israel dimenangkan dan menjadi mempelai anak domba. Nah, mari kita melihat dulu Daniel ini, ya. Karena teori-teori yang saya katakan tadi itu dasarnya 70 kali 7 Daniel itu, sehingga ada satu, tapi ada jedahnya, ya. Ya, jadi
1 kali 7-nya nanti belum digenapi ya. Tapi kalau 69 kali 7-nya sudah ya. Nah, ini teori yang seperti ini saya mengatakan bahwa ini teorinya tidak betul ini. Mari kita baca dulu ya, secara cepat aja ya. Daniel itu melihat penglihatan, dia patung itu kepalanya emas, itu dia Raja Babel. Kemudian ada perak, itu kerajaan yang kedua ya. Kepalanya emas itu Babel, yang kedua itu perak, yang ketiga perak itu Media Persia ya, karena dikalahkan Babel, Media Persia, kemudian Yunani, tembaga itu, dan yang terakhir ini besi ya. Ini besi itu kakinya, tapi itu besi itu Roma ya, kerajaan Roma menaklukkan Yunani, kita tahu Alexander the Great itu ya, dikalahkan. Nah, kemudian dikatakan kerajaan Roma itu, kekaisaran Romawi itu pecah dia menjadi 10, dikatakan di sini sebagian ayat saya baca aja ya. Ayat 1 ya. Seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu menjadi keras sebagian, rapuh sebagian ya. Terus ayat 43, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur dengan perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Jadi kekaisaran Romawi itu diserang oleh orang-orang barbar ya, menjadi 10, pecah dia menjadi 10 kerajaan. Ini saya sebut ini namanya kerajaan-kerajaan orang-orang barbar yang menyerbu, yang meruntuhkan kekaisaran Romawi ini ya. Nama-namanya itu sebenarnya itu sesuai dengan Eropa, kerajaan Eropa yang pecah-pecah itu. Nah, ini saya baca dulu ya. Nama-namanya yang menyerang itu ya. Yang pertama ini disebut ini namanya agak ini ya. Alamani, kemudian Ostrogoth, kemudian Visigoth, kemudian Franks, kemudian Vandals, kemudian Suevi, Burgundians, Heruli, Anglo-Saxon, Lombard. Ya. Ini bangsa-bangsa ini sebenarnya menjadi bangsa-bangsa Eropa itu ya. Kalau kita baca ini misalnya kayak England, Burgundy, Lombardy, France, itu sebenarnya 10 kerajaan yang pecahan-pecahan kerajaan Romawi itu. Tapi mereka tidak bisa bersatu ya. Ada sebagian kuat, ada sebagian lemah. Dan mereka di sini dikatakan mereka tidak akan bersatu. Jadi tidak akan mungkin ada lagi kekaisaran baru dengan antikristus katanya yang memimpin, yang tidak masuk ke bait suci yang ketiga, mengaku sebagai menajiskan dan sebagainya. Itu nggak ada lagi karena kerajaannya yang ini, kekaisaran ini nggak bangkit lagi kekaisaran Romawi ya. Nah, pada zaman itulah tiba-tiba datang batu menghancurkan itu patung itu semua, dan itu batu itu memenuhi seluruh bumi. Itulah dia kerajaan buah sulung itu, kerajaan sorga yang ditegakkan di muka bumi. Jadi sekarang ini kita tinggal tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Nggak akan ada lagi kerajaan atau kekaisaran yang lain yang bangkit. Itu dikatakan kerajaan Romawi tidak mungkin bangkit lagi ya, sudah begitu aja ya, sebagian keras, sebagian kuat ya. Mau mereka bersatu tidak bisa ya. Nah, ini ada orang-orang yang mencoba mau membangunkan satu kekuatan kekuatan satu negara ya, worldwide government itu ya. Ini ada Charlemagne yang pertama mencoba itu. Kemudian Louis yang ke-14, Napoleon juga pernah coba. Kaisar Wilhelm juga pernah coba. Hitler juga pernah mencoba. Tapi tidak bisa. Karena firman Tuhan bilang mereka mencoba bersatu tapi nggak bisa bersatu. Jadi nggak mungkin ada lagi suatu kerajaan antikristus begitu yang menguasai dunia, itu nggak ada lagi. Pendeknya sekarang tinggal tunggu kapan batu yang dilihat oleh Daniel itu menghantam kaki yang 10 kerajaan itu, dan itu hancur semuanya. Ya, kita tinggal tunggu itu. Ya, jadi nggak mungkin dibangun lagi bait suci ketiga. Saya nggak percaya itu dibangun. Apalagi ada pengangkatan juga, itu nggak ada lagi itu ya. Nah, karena Israel akan dipulihkan, konteksnya dalam konteks perjanjian baru, nggak lagi dalam perjanjian lama. Karena Tuhan itu bergerak terus ya. Program Tuhan itu tidak mungkin mundur lagi, dia bangun lagi perjanjian lama. Enggak, perjanjian lama sudah usang, sudah Ibrani bilang sudah dekat dengan kemusnahannya, sudah selesai ya. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah negakkan
kerajaannya yang perjanjian yang baru ya. Nah, mengenai 1 kali 7 itu, ini teorinya kan, kalau teori-teori yang teori lama ini dia atau itu futuris sih dibilang orang. Itu 1 kali 7 Daniel itu nanti ada masa Great Tribulation itu ya, 3,5 tahun dan sebagainya itu ya. Ini enggak, yang 77 kali Daniel itu digenapi sudah ya. Karena dia mulainya ya dari 457 sebelum Masehi. Terus setelah itu 1 kali 7-nya itu tahun 27 sebelum Masehi, itulah Yesus dibaptis. Kemudian Yesus mati ya tahun 31 Masehi. Kemudian Yesus langsung membuat perjanjian. Ini Daniel 9, perjanjian baru. Kemudian ditutup dengan kematian Stefanus ketika bangsa Yahudi gereja mula-mula itu bersaksi 3 kali kepada mahkamah agama Sanhedrin. Pertama Petrus dengan Yohanes, kemudian Petrus Yohanes juga, baru yang ketiga Stefanus, dan menolak bangsa Yahudi. Jadi tutup sudah bangsa Yahudi dulu ya, bangsa-bangsa lain dulu masuk ya. Setelah itu nanti langsung datang kerajaan surga itu tegakkan. Jadi tidak ada lagi ya. Intinya dari semua sharing ini, bahwa Israel seluruhnya akan diselamatkan, masuk dia dalam bagian dalam pelayanan domba, tapi dia diselamatkan dalam konteks perjanjian baru. Nah itu dia firman Tuhan itu ya. Hari ini mari kita renungkan hal ini dengan baik. Haleluya, amin.